Setelah pandemi, banyak event internasional yang diselenggarakan di Indonesia, mulai dari konser hingga MotoGP. Tapi kalau dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah event internasional khususnya konser masih kalah jauh. Presiden Jokowi menyebut perizinan ruwet jadi biang keladinya dan bisa bikin penyelenggara acara kehabisan uang sebelum kegiatannya terselenggara. Presiden Jokowi juga bilang untuk event MotoGP aja setidaknya butuh 13 jenis izin dengan dalih surat rekomendasi. Padahal event ini diklaim bisa memberikan dampak ekonomi hingga 4,3 triliun rupiah dan menyerap hampir 8.000 tenaga kerja. Konser artis internasional juga nggak kalah cuan loh. Tapi karena di Indonesia banyak calon tiket, orang Indonesia lebih pilih nonton di negara lain. Nah, 24 Juni lalu, pemerintah akhirnya meresmikan online single submission perizinan penyelenggaraan acara. Bedanya apa aja sih? Bisa dilihat di samping. Mulai dari waktu perizinan, biaya, hingga file kelengkapan aja, jadi dipermudah. Saya pun jadi bertanya-tanya. Pertama, kenapa perizinan di Indonesia berbelit-belit? Kedua, apakah digitalisasi perizinan efektif mendongkrak gelaran event internasional tanah air? Saya Marcel Pungki dan juru kamera Oku Kurniawan untuk Business Talk. Selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya mahasiswa Tarigan di Business Talk. Saudara, izin konser rumit buat Indonesia sering gagal gelar konser musisi ternama. Kalah saing dari negara lain, kita sebut saja kalah dari Singapura. Perizinan birokrasi berlapis buat Presiden Joko Widodo gemas dan kini izin berlapis tersebut dipangkas. Apakah jadi pertanda baik musisi besar bakal lebih sering manggung di Indonesia atau masih ada sejumlah PR lain yang harus diselesaikan? Untuk membahasnya dan menjawabnya telah bergabung bersama saya di studio ada Mas Muhammad Dian Revindo, Wakil Kepala LPM FEB UI bidang pendidikan dan pelatihan. Selamat malam Mas Revi. Malam Mbak Ilona. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Business Talk dan saya juga menyapa ada Mas Rustam Effendi, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkomarves. Selamat malam Mas Rustam. Selamat malam Mbak My Sister. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya juga menyapa Mas Dino Hamid, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia APMI. Selamat malam Mas Dino. Malam Mbak. Terima kasih telah bergabung. Malam ini kita membahas terkait dengan berlapis-lapis izin kalau mau ngadain event di Indonesia, terutama konser musik. Saya ke Mas Rustam dulu. Mas, ini kan fakta ya kalau penyelenggaraan konser punya efek ganda ke perekonomian. Nah, kalau kita ambil contoh konser Coldplay kemarin, katakanlah ciptakan perputaran ekonomi baru 800-an miliar rupiah. Fakta lainnya, masalahnya ini juga nggak banyak musisi besar manggung berhari-hari di Indonesia, kalah jauh dari Singapura. Dari Mas Rustam, apa sih kira-kira alasannya sampai mereka milih berhari-hari manggung di negara lain ketimbang Indonesia yang marketnya gede loh? Ya kalau boleh kita jujur, memang ekosistem perizinan penyelenggaraan event yang kita miliki belum siap seperti yang kita harapkan, sehingga baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi teknis itu masih menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk menyelenggarakan event di Indonesia ini. Oke, dengan yang tadi Anda sebutkan mengakui bahwa ekosistem perizinan kita masih bermasalah, sementara data-data yang bisa kita kumpulkan, potensi ekonomi pergelaran event besar seperti konser sangatlah luar biasa. Kenapa pembenahan itu tidak dilakukan? Dan izin dari sistem digital baru diberlakukan sekarang untuk memangkas aturan-aturan tersebut yang nggak penting. Ya, Mbak, sebenarnya kita sudah menyadari dampak berganda dari penyelenggaraan event ini sejak pasca pandemi. Tetapi kan kita harus mengintegrasikan berbagai regulasi, berbagai aplikasi teknis untuk mempermudah sistem penyelenggaraan event ini. Dan setahun kita kerjakan, akhirnya kemarin selesai untuk penyelenggaraan event domestik. Jadi itu baru domestik Mbak My Sister, baru domestik yang di-launching Presiden 24 Juni kemarin. Ya. Dan kita punya target sampai dengan Agustus nanti untuk penyelenggaraan event internasional akan selesai.
Oke, berarti baru nunggu Agustus ya, baru kita bisa melihat adanya potongan-potongan perizinan mengundang para musisi besar ke Indonesia. Ya, untuk domestik sudah selesai dan di launching Presiden kemarin. Tetapi untuk yang internasional masih ada pasal-pasal yang harus kita integrasikan karena ini kan menyangkut beberapa sistem aplikasi yang dimiliki Kemeninvest, OSS, kemudian Polri dengan presisinya, Kemenq dengan simfoninya. Lalu untuk penyelenggaraan event internasional kan ada arus barang dan penumpang, arus barang dan orang yang melewati border, sehingga harus melibatkan juga sistemnya imigrasi dan bea cukai juga Kemenaker karena menyangkut tenaga kerja asing gitu. Nah ini sudah kita petakan dan harapannya Agustus selesai. Agustus bisa selesai. Oke, nanti saya follow up lagi ke Mas Rustam. Sekarang saya ke Mas Dino. Mas Dino, ini kan OSS event diluncurkan ya. Apakah ini sudah menjawab mungkin keresahan dari promotor musik yang mungkin selama ini terjadi di lapangan? Ya, jadi ini pertama kita syukuri bahwa memang adanya OSS ini harapannya bisa mempermudah kami dalam perencanaan dan pelaksanaan event. Karena perizinan itu dalam konteks pelaksanaan itu ada di hilir, Mbak. Jadi apapun kontennya itu bisa terlaksana kalau ada izin kan. Yeah. Jadi dengan adanya proses OSS satu pintu ini, harapannya bisa memudahkan kami untuk semakin explore, semakin bisa menciptakan karya secara lokal maupun internasional gitu. Okay. Karena yang selama ini yang kita tidak dapati itu dua hal, Mbak, yaitu dalam konteks perizinan ya, itu fixed timeline dan fixed cost. Itu kita dapati. Maka kita sebenarnya diskusi ini sudah cukup lama, 2 tahun lebih dengan pihak polisian, Kemenkomarves, Kemenparekraf, karena di industri kami ini emang dua hal itu yang selama ini kita tidak dapati gitu. Berapa lama kita dapati perizinannya, berapa lama waktu dan berapa biayanya gitu. Dengan harapannya dengan ada OSS ini, dua hal itu sangat krusial dalam konteks perencanaan itu bisa kita dapati hari ini. Biarpun kita juga sadari bahwa OSS ini konteksnya masih startup ya, masih banyak yang kita harus beri input kepada stakeholder dalam konteks yang mendevelop sistem tersebut. Oke, tadi karena Mas Dino mengatakan sedikit mempermudah, artinya selama ini yang terjadi di lapangan begitu sulit untuk memperoleh izin, lalu kemudian terjadi pembengkakan dana begitu untuk menyelenggarakan sebuah konser atau gimana, Mas Dino? Iya, jadi perizinan itu karena kita otonomi daerah juga ya, jadi variabelnya cukup banyak gitu, karena policy dari setiap daerah, karena kan event itu tidak hanya centralized di Jakarta kan, ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Medan, ada di Bali gitu kan, itu variabelnya cukup banyak gitu, karena setiap daerah itu mempunyai otoritas sendiri dalam konteks perizinan. Jadi dengan adanya centralized perizinan satu pintu ini, pastinya akan mensimplify proses tersebut gitu. Simplify proses dan juga menghemat biaya gitu ya? Pastinya. Oke, ya, artinya selama ini kalau misalnya konser tuh Mas, ini sekalian nih menjawab pertanyaan penonton. Konser tiket di Indonesia itu kan lumayan mahal ya, apakah itu termasuk karena harus bayar biaya-biaya pembekakan sebelum konser? Nah, kalau soal itu saya selalu bilang itu termasuk variabel juga sih Mbak. Jadi ya salah satu faktornya pasti ya artisnya bisa jadi mahal, productionnya juga kan ridersnya mahal. Kalau bicara internasionalnya ya salah satunya kalau udah semuanya mahal, perizinannya mahal, otomatis secara bulk cost production juga semakin besar gitu. Jadi into dengan tiketing ya pasti akan jadi semakin tinggi gitu. Kalau di luar itu kan artisnya mahal, production mahal, tapi infrastruktur support sistemnya semua mudah gitu kan. Jadi cost operation, cost dan lain-lain itu kecil gitu. Jadi itu mungkin membedakan. Oh ya, ekosistem termasuk infrastrukturnya yang sudah memadai sehingga kalau berpengaruh ke tangan konsumen harga tiketnya juga bisa lebih terjangkau begitu. Baik, saya ke Mas Revi. Ini yang sudah dijelaskan oleh regulator dan juga promotor musik begitu. Apakah memang dengan adanya
mensimpelkan ya, kita bilangnya menyederhanakan izin-izin yang selama ini kalau kata Presiden Joko Widodo kebanyakan. Jadi terlalu banyak, bahkan katanya bisa bikin orang berusaha bokek duluan sebelum menyelenggarakan konser. Apakah ini sudah menjadi jawaban begitu untuk kita mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Ilona. Jadi saya kira berangkatnya dari gambar besar dulu, ekonomi kreatif. Itu kan kita perlu cari sumber-sumber ekonomi baru supaya mencapai Indonesia Emas. Salah satunya ekonomi kreatif. Sebelum pandemi itu pertumbuhannya 9%, Mbak. Dan kontribusinya terhadap ekonomi itu 7%. Walaupun pandemi jatuh dan 2022 mulai bangkit. Sekarang sudah 6% pertumbuhannya, kan sudah lumayan. Yes. Nah, kalau mindsetnya seperti itu, berarti itu harus menjadi prioritas. Memang kita tahu bahwa izin itu tidak, menyederhanakan itu tidak berarti menghilangkan. Karena beberapa izin itu penting, keamanan dan sebagainya. Tadi disebutkan bahwa datang kru itu mau diterit sebagai apa? Sebagai wisatawan, sebagai pekerja sementara, lain-lain. Kemudian ketika konser diadakan, pasti ada barang-barang khusus yang datang. Peralatan sound system, peralatan lain-lain. Itu harus betul-betul dilihat satu-satu oleh Bea dan Cukai. Diperhatikan satu-satu. Kita paham itu. Jadi, tapi intinya mindsetnya kita rubah dulu bahwa musik itu kalau kita belajar di Singapura bukan hanya sekedar musik, tapi itu adalah punya dampak pengganda. Sebagai contoh, satu orang yang berangkat ke Singapura menonton Coldplay atau Taylor Swift itu satu hari bisa belanja $350 untuk Singapura dolar ya, untuk penginapan, untuk transportasi, belum tiketnya begitu. Nah, kalau kita melihat itu, kita akan bisa menghitung-hitung sebetulnya simplifikasi itu akan punya dampak yang positif terhadap perekonomian secara keseluruhan. Jadi bukan sekedar dipermudah lalu bisa nonton senang-senang, bukan itu. Kita melihatnya lebih besar, Mbak. Oke, sebenarnya ini bisa kita maksimalkan harusnya. Ini ada data-data fakta yang menguntungkan sebuah ekonomi sebuah negara. Saya ke Mas Rustam. Mas Rustam, tadi kan disampaikan oleh Mas Dino ini terkait dengan masalah yang selama ini terjadi di lapangan soal seringkali jadinya tidak tepat soal fixed timeline sama fixed cost-nya begitu. Nah, ini terkait dengan perizinan event. Ini kan kalau kita tahu ada 63 berkas jadi 33 berkas, katakanlah 9 dokumen jadi 2 dokumen, kemudian kepastian izin event diberikan 14 hari sebelum penyelenggaraan. Apakah ini masih bisa dipangkas gitu untuk lebih sederhana sehingga ongkos yang dikeluarkan oleh para penyelenggara bisa lebih sederhana begitu, kepastiannya juga lebih oke? Ya, sebenarnya kalau bicara masalah apakah masih bisa dipangkas, itu tentunya melihat dinamika yang ada nanti ketika setelah launching ini diberlakukan. Tetapi yang dimaksud tadi 14 hari sebelum penyelenggaraan, itu maksudnya sebenarnya kita mendorong para penyelenggara, I.O., promotor, ini bisa mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan misalnya 1 tahun sebelumnya. Sehingga ketika 14 hari sudah keluar izinnya, dia bisa mempersiapkan promosinya, dia bisa memitigasi resikonya, kemudian berbagai upaya bisa dilakukan dalam persiapan yang panjang untuk kesuksesan sebuah acara event tersebut. Begitu, Mbak Sister. Oke, kita masih akan melihat dinamika di lapangan dan apakah para promotor juga bisa menyanggupi yang tadi dimaksudkan oleh regulator. Dan saudara, ini izin ruwet faktanya jadi faktor Indonesia kalah dari negara tetangga dalam penyelenggaraan konser dan event lainnya. Apakah masalahnya hanya soal izin? Sesaat lagi tetap di Business Talk. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita.
Tuhan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi. Tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari. Menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi Teman terpercaya. Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ya, buat kita cemburu, seringkali musisi besar lebih milih manggung di negara tetangga. Izin ruwet bikin Presiden Joko Widodo gemas. Saya ingat konser Coldplay. Indonesia dapat, tapi hanya 1 hari. Hanya 1 hari. Singapura dapat 4 hari. Penuh, tambah lagi jadi 5 hari. Penuh, tambah lagi jadi 6 hari. Sekali lagi, yang nonton itu separuh adalah dari Indonesia. Saya pastikan lebih dari separuh dari Indonesia. Karena di sini tiketnya baru 20 menit saja sudah habis. Tapi mau nambah nggak bisa. Kenapa? Saya tanya ke penyelenggara, karena memang urusan perizinan kita ruwet. Ya, sebelumnya saudara, pemerintah menilai Indonesia kurang cerdas menggait musisi hebat dari luar negeri. Jadi alasan para musisi tak memilih Indonesia tempat manggung bagi mereka. Seperti contoh kemarin Taylor Swift itu yang di Singapura. Kita aja yang menurut saya, maaf ya kalau saya bilang kita Indonesia aja yang kurang cerdas menurut saya. Lah kalau orang bisa membook, ya kita book aja. Mesti bayar, kita bayar. Apa nah, itu kan persaingan. Nggak ada yang salah itu. Sekarang peraturan sudah online semua. Nggak bisa lagi seperti yang lalu. Orang 6 bulan ke depan sudah bisa merencanakan bahwa dia mendatangkan si Polan Baru. Saya kemarin sudah bicara itu sama beberapa orang yang bisnisnya di sana. Ayo kalian bawa aja. Kalau ada masalah beritahu saya. Mungkin bawa bisnis kok, coba di Singapura sampai 9 hari. Jadi dia Singapura yang hebat, cerdas, cerdik. Ya, saya ke Mas Dino. Mas Dino, biasanya apa sih pertimbangan musisi besar mau konser di sebuah negara? Kenapa di negara lain mereka bisa manggung itu berhari-hari gitu? Di Indonesia kemarin katakanlah contoh kayak Coldplay, sehari doang. Padahal peminatnya banyak sekali, tiketnya ludes hanya hitungan beberapa menit ya? Ya, jadi faktor trust tuh yang utama sih Mbak. Jadi trust itu nggak cuma bicara kepada promotornya, tapi terhadap negara yang bakal dikunjungi gitu. Tapi terbukti juga sih, saya sih nggak bicara langsung realita ya.
fact-nya gitu. Mungkin juga ada dampaknya juga kemarin ada peresmian perizinan pintu dan lain-lain. Itu Bruno Mars 3 hari show tuh langsung tuh di Indonesia. Pertama kali itu dalam sejarah tuh, ya kan? Stadium show, ya kan, puluhan ribu. Akhirnya kemarin di-announce sama salah satu anggota saya itu sold out tuh 3 hari show. Jadi itu dan jadi memang support pemerintah menurut saya apapun itu bentuknya dalam bentuk regulasi, apapun itu bentuknya itu berdampak pasti karena hari ini kan semua informasi itu bisa diakses melalui digital gitu. Informasi itu saya dengan mudahnya itu tersebar gitu di dunia gitu. Jadi kita open source kan, semua informasi sekarang kan open source gitu kan. Jadi mungkin dengan dukungan pemerintah seperti kemarin itu bahwa Indonesia itu sekarang mendukung internasional untuk hadir ke sini, dipermudah dan lain-lain, itu cukup berdampak. Buktinya ya hari ini kemarin kita dengar kan Bruno Mars untuk pertama kalinya konser bukan pertama kalinya, untuk pertama kalinya stadium show itu 3 hari sold out. Bayangin aja itu belum pernah ada tuh, ya kan? Ya mungkin ada dampak dari statement dukungan dari pemerintah. Jadi menurut kami memang utama bagaimana dunia artis dunia itu mendatang ke Indonesia itu dukungan pemerintah, Pak. Nah, cukup dari kita sebagai private sector itu untuk berjuang untuk mendatangkan mereka, tapi adanya dukungan pemerintah seperti yang Singapura lakukan itu, seperti Thailand lakukan itu, ya harus kita lakukan juga. Berarti kayak isu keamanan itu udah tidak menjadi concern mereka ya, karena mereka sudah memandang Indonesia oke? Ya kalau udah ramah gitu maksudnya. Sih, Mbak, kalau isu keamanan kan sangat momentum ya. Jadi kalau hari ini Indonesia baik-baik saja, ya kan dilihat oleh mereka itu baik-baik saja, ya pasti mereka juga akan dengan senang hati karena market mereka secara listener lah ya, banyak listener mereka itu nomor 1 itu Indonesia gitu. Banyak gitu, atensi dunia itu nomor 1 Indonesia banyak sekali gitu. Jadi mereka datang ke sini akan memberikan dampak juga ke mereka gitu. Tinggal bagaimana kita men-secure mereka dalam konteks pelaksanaannya gitu, termasuk bisnis kita sebagai promotornya ya. Jangan sampai kita tekor tapi kesohor, Mbak. Promotor itu terkenal kan tekor tapi kesohor gitu ya. Terlihatnya kesohor, padahal sebenarnya tekor. Gitu. Secara bisnis itu nggak achieve gitu. Jadi memang ya balik lagi memang dukungan government pemerintah itu sangat utama buat kami. Jadi kami sangat bersyukur pemerintah saat ini harapannya ke depan juga tidak melihat kami sebagai skup bisnis yang mikro gitu, tapi kita ya tadi bisa menciptakan dampak ekonomi direct ekonomi gitu, impact gitu pada Indonesia. Baik, ini baru soal perizinan saja terlihat di jawaban dari disampaikan tadi sudah memberikan harapan baru untuk para musisi begitu ya, Mas Revi. Kira-kira begini, apa yang sebenarnya dari analisa dan data riset yang sudah didapatkan pembeda pasar Indonesia dengan pasar luar negeri atau mungkin dari negaranya begitu, karena kan yang kita tahu orang Indonesia itu sebenarnya kan nggak pelit ya menghibur diri. Katakanlah ketika mereka nggak dapat tiket di Indonesia, mereka nggak apa-apa tuh terbang ke luar negeri, padahal udah harus ngeluarin biaya ongkos tiket, hotel, tiket konsernya tentu saja. Kenapa bisa begitu? Sebelum ke situ, izin saya mau membahas Singapurnya dulu nih. Kemarin untuk membeli hak eksklusif Taylor Swift selama 6 hari itu dia bayar $3 juta kali 6, $18 juta. Uang dari mana? Ya uang kan banyak, tapi uang dari channel mana? Dari nomenklatur mana? Ternyata saya baca beritanya itu uang pemulihan pariwisata pasca pandemi Singapura. Akibat pengeluaran itu yang sebetulnya tidak direncanakan sebelumnya, maka Perdana Menteri Singapura harus mempertanggungjawabkan pengeluaran itu. Tapi dipertanggungjawabnya di mana? Bukan di depan hukum, di depan parlemen. Dijelaskan tuh dampak ekonominya seperti ini, menghasilkan 6,4 triliun. Pajaknya pun bisa nutup $18 juta itu. Dan akhirnya penjelasan itu diterima karena pendekatannya adalah pendekatan ekonomi, angka pengganda ekonomi. Nah, saya pikir Indonesia tidak kekurangan dana, tapi dana itu akan dikeluarkan dengan cara apa, dari mana? Dari BUMN tidak mungkin. Dari pemerintah kan tidak ada nomenklaturnya mengeluarkan dana itu. Jadi kalau tadi Pak Menteri mengatakan Indonesia bisa mengeluarkan dana itu, saya senang sekali. Cuma harus disiapkan administrasinya, jangan sampai nanti yang mengeluarkan juga bermasalah. Itu satu. Kedua tadi angka yang menarik adalah, Mbak, satu hari konser Coldplay di Singapura dan Coldplay di Indonesia itu dampak ekonominya lebih besar di Indonesia loh.
Sebetulnya kalau head to head Menarik ya. lebih besar di Indonesia. Kalau hitungan kami nih, di Indonesia itu 843 miliar perputaran uangnya. Sementara di Singapura itu kalau dirupiahkan di Singapura 767 miliar. Kenapa? Karena kapasitas stadion kita lebih besar kan. Kita 80-90 ribu diisinya lebih. Singapura 55 ribu diisi 50 karena faktor keamanan. Jadi sebetulnya orang kita senang, orang yang gembira, masyarakat kita gembira, bersedia membayar. Kalau dari laporan Kemenparekraf, willingness to pay untuk tiket penampil luar negeri itu hampir 800 ribuan. Jadi mestinya bisa dimanfaatkan dan dampaknya besar, lebih besar di kita daripada di Singapura gitu. Tinggal mindsetnya adalah bagaimana lagi-lagi nih didekati secara ekonomi. Tapi kalau ada pertemuan ASEAN, saya saran Presiden juga kritik tuh Singapura, nggak boleh kayak gitu dong. Kalau kita sepakat ASEAN itu menjadi hub industri dan jasa, nggak boleh kayak gitu. Nanti kalau begitu, Filipina akan beli hak eksklusif artis lain, Indonesia akan melakukan hal yang sama. Maka perangnya kalau bahasa ekonominya tit for tat gitu, itu nggak sehat juga gitu. Jadi banyak itu persaingan biasa, nggak ada yang salah. Kitanya harus lebih kreatif gitu. Iya, tapi kalau kita balas, kita mencari artis lain, Filipina membalas, kemudian Malaysia membalas, itu tidak sehat untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan dunia. Oke, lantas kenapa tadi Indonesia kita bisa kalah? Apa karena tidak kurang berani begitu untuk melakukan sebuah gebrakan mendukung industri kreatif? Ya. Kalaupun kan dua tadi ya, satu izin, kedua memang kecerdikan Singapura memanfaatkan dana tersebut. Perizinan tadi sudah dijelaskan, saya sepakat. Jadi penyelenggara itu isunya dua, satu uangnya berapa, kedua berapa lama waktunya. Karena waktu itu adalah uang juga gitu. Nah jadi mahal sekalipun, katakanlah lebih mahal, tapi pasti keluar 14 hari itu sangat membantu. Gitu baik. Kedua adalah ada nggak mekanisme yang fleksibel di administrasi kita untuk dana-dana taktis seperti yang dilakukan Singapura gitu. Baik. Saya ke Mas Rustam. Mas Rustam, bagaimana nih? Apakah kita punya strategi lain begitu untuk mengembangkan potensi yang sangat besar? Kalau tadi dibandingkan 1 hari konser Coldplay dengan 1 hari konser di Singapura, ternyata perputaran uangnya lebih banyak di Indonesia. Kenapa sih kita itu selalu kalah saing hal-hal yang begini? Padahal market kita gede gitu loh. Ya. Sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Revi ya, pasar kita besar, sehingga kalau kita berhitung-hitung dampak ekonominya pasti juga akan lebih besar untuk Indonesia. Tapi seperti yang saya katakan di depan tadi, bahwa ekosistem kita belum mampu bersaing di tingkat itu, dan itu yang sudah dan akan kita perbaiki. Pasca pandemi kita sadar betul, sehingga itu terobosan yang harus segera dipecahkan. Salah satunya kalau tadi Pak Revi menyinggung terkait dengan pendanaan, mekanisme dan administrasinya yang clear. Nah, kita sedang menginisiasi adanya Perpres Indonesia Quality Tourism Fund. Nah, ini harapannya dana bergulir atau dana abadi ini nanti yang bisa secara selektif dipakai untuk penyelenggaraan event-event seperti ini, pendanaan seperti ini. Begitu, Mbak Sister. Targetnya kapan tuh kira-kira, Mas Rustam? Ini sedang dilakukan, targetnya tahun ini juga, Mbak Sister, karena ini sedang pembahasan di tingkat kementerian untuk ditetapkan oleh Presiden. Begitu, Mbak Sister. Sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Dino, ini kan sebenarnya kita bicara trust ya. Iya. Trust. Seperti Presiden katakan berbelit-belit, rumit, dan sebagainya. Ya, kita harus akui bahwa selama ini memang di samping tahapannya banyak, kemudian pengampunya juga banyak, dan tidak jelas pula, gitu kan. Sehingga dengan perizinan izin online penyelenggaraan event ini, sudah sangat jelas. Izinnya keluar berapa hari. Kemudian dana yang diperlukan berapa, nanti masuk ke PNBP. Sudah ada di aplikasi tersebut, gitu loh. Sehingga perencanaan lebih jauh akan lebih bagus, sehingga mempersiapkan para promotor dan penyelenggara itu untuk melakukan langkah-langkah kesuksesan sebuah event besar. Begitu, Pak Ajri. Mas Rustam, saya masih agak sedikit penasaran tentang jawaban Anda yang mengatakan dan sejak segmen awal tadi juga pemerintah mengakui bahwa ekosistem kita yang belum siap. Apa yang membuat begitu sulit untuk diperbaiki gitu loh, Mas? Padahal kan potensi ekonomi yang di depan sangat banyak. UMKM juga bisa hidup dari tumbuhnya industri kreatif. Ya, kendalanya di mana sih? Siapa yang bermasalah? Tadi kan kalau bicara tentang penyelenggaraan event besar, itu kan ada
keamanannya juga harus mantap lah ya, dan kita percaya Polri bisa mengemban tugas seperti itu. Tetapi penyederhanaan perizinan ini kan belum kita lakukan selama ini, gitu. Sehingga masih offline, masih tatap muka dan sebagainya, sehingga tidak ada kepastian kan. Nah itu yang sudah kita lakukan, kita pangkas, sehingga tidak ada tatap muka lagi, semuanya by online dan biayanya juga sudah fix. Jumlah penonton sekian akan keluar sekian angkanya dan seterusnya begitu. Oke, baik. Saya ke Mas Dino. Mas Dino, kalau soal izin satu hal itu urusan regulator, perbaikan ekosistem itu urusan regulator, infrastruktur itu urusan regulator. Tetapi ada satu hal bahwa kalau orang nonton sebuah konser lah katakan, mereka kan butuh experience yang bagus begitu ya. Mulai dari beli tiket sampai menikmati acara konser dan sampai pulangnya. Tapi masalahnya di Indonesia itu ada yang menarik sih gitu. Selalu ada calo. Selalu juga kadang website itu crash gara-gara mungkin kita tandingnya sama bot ya begitu. Ini gimana tanggung jawab dari promotor untuk memberikan experience yang bagus kepada para penonton? Nah ini konteksnya ada banyak sih Mbak. Satu, kalau bicara calo itu sih di konteks calo itu kan, ini bahasa kita ya, itu kan bahasa commonnya kita itu calo. Sebenarnya kalau bahasa quote atau bahasa bisnisnya itu secondary ticket. Nah kalau bicara secondary ticket itu di dunia itu sah-sah aja. Ya kalau kita lihat, sah-sah aja, tapi kadang tuh Mas yang tadi misalnya harga tiket 3 juta tiba-tiba dijual 16 juta itu kan sangat berlebihan gitu. Dan kadang mereka klaim memegang tiket lebih dari 1-2 loh. Gimana? Mas Dino? Ya, tampaknya ada masalah sinyal. Nanti kita akan lanjutkan lagi saudara terkait dengan pertanggungjawaban promotor adanya fenomena calo di luar sana yang menaikkan harga tiket cukup besar. Tapi saat ini saudara, kontribusi sektor parekraf ke perekonomian masih di bawah 4%. Mampukah RI meningkatkan kontribusinya dengan segala pembenahan yang dilakukan? Nanti akan kami jawab. Tetap bersama kami di Business Talk. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Independensi adalah kunci, terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya, independen, sampaikan berita, menggali informasi terkini. Yang terbaik menjadi semangat kami. Ada kami di sini, media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari.
Terima kasih Kompas TV. 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 Telah menjadi Teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, Anda masih menyaksikan Bisnis Talk Saudara, dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Cipta Wahyana, wartawan Sinar Kontan. Malam. Ini malam ini kita bahas soal ekonomi kreatif. Sebenarnya yang senang itu anak muda ya kalau kita lagi bahas topik ini. Nah, begini Mas Cipta, dari ulasan diskusi segmen 1 hingga segmen 3 ini, apa yang sebenarnya jadi masalah di kita ketika mengembangkan ekonomi kreatif? Saat ini sumbangsihnya masih di bawah 5% terhadap PDB. Sementara tadi disampaikan bahwa realisasi ataupun perputaran ekonomi ketika ada event-event besar, Indonesia itu ternyata gede. Orang Indonesia berarti nggak pelit kalau untuk hiburan, Mas Cipta. Sebenarnya kalau saya menangkap dari diskusi kita dan juga fenomena yang terjadi belakangan ini, jadi kalau langsung saya simpulkan gitu ya, artinya sebenarnya kalau kita bicara pariwisata sebagai prioritas, itu rupanya baru berhenti di omongan gitu ya, realnya begitu. Maksudnya ya kita tahu bahwa perizinan ternyata baru sekarang dibenahi. Lalu yang paling kelihatan sebenarnya kalau bicara konteks persaingan dengan Singapura, lalu tadi Mas Revi menyinggung tentang dana stimulus, itu dananya besar sekali karena totalnya sebenarnya $300 juta yang ditambahkan. Itu dananya dari Tourism Development Fund yang memang dimiliki. Nah, kalau kita bicara prioritas, salah satu ukurannya kan sebenarnya selain perhatian pemerintah, program-programnya salah satunya sebenarnya ya yang real itu kebijakan anggaran ya Mas ya. Kebijakan anggaran itu paling real. Nah, kita cek anggaran berapa sih Kemen Pariwisata, mungkin Pak Rustam bisa cerita lah. Nanti ini menjadi pertanyaan, sebenarnya cukup nggak dengan anggaran segitu dengan PR memperbaiki ekosistem dan sebagainya. Karena anggarannya kan 3,5 triliun, ada di sekitar situ. Bahkan tahun depan itu tadinya cuma mau dikasih kalau nggak salah 1,7 triliun. Terus akhirnya minta lagi ke DPR dikasih lagi 3 triliun. Coba kita bandingkan anggaran makan sehat 71 triliun setahun. Itu artinya kan 1/20. Anggaran IKN setahun berapa? 30 triliun. Ya, dilihat sendiri. Artinya kalau bicara prioritas, kita tidak bisa hanya bicara rame saja, tapi harus PR-nya harus dikerjakan, harus didukung juga support system yang kuat. Salah satunya ya kalau karena tadi banyak hal sudah disebut, saya menyoroti salah satunya memang politik anggarannya harus dibenahi juga, harus ada dukungan yang kuat di situ supaya ya kita sering bicara mengandalkan pariwisata sebagai alternatif pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, tapi tidak kalau memperoleh support yang kuat dari pemerintah. Salah satunya wujudnya adalah anggaran, ya akan berat juga. Meskipun kan ini bisa diskusi panjang ya bahwa ya itu kan bisa juga dengan kreativitas. Ibu Sri Mulyani kan berseloroh, wah Mas Menteri luar biasa bisa menaikkan indeks dari 32 menjadi 22 dengan anggaran yang minim. Kan selorohnya begitu yang kemarin muncul. Tapi memang realnya begitu. Nah ini kemudian menjadi feedback kita bersama, menjadi kalau memang melihat ini sebagai potensi mesin ekonomi baru, ya ayo total disupport di situ gitu loh. Satu, perizinan, iya itu nanti PR-nya adalah soal eksekusinya bagaimana. Karena sebelum ini saya cek kiri kanan ke teman-teman yang penyelenggara, itu sebenarnya ada juga izinan beres, tapi nanti pelaksanaan itu ada sandera-sandera yang membuat pelaksanaannya jadi berat. Sandera-sandera yang dalam tanda kutip oknum lah, minta ini, minta itu, yang kemudian di lapangannya menjadi berat. Nah itu juga kalau bicara pelaksanaan itu, tapi secara keseluruhan kalau ini prioritas ya semuanya harus prioritas. Harus all out begitu. Ya. Jadi sekarang pemerintah belum all out begitu. Iya. Tam, silakan dijawab. Kenapa pemerintah tampaknya kok nggak all out? Padahal selama ini selalu katanya ini kita memproteskan pariwisata. Mungkin soal anggaran dulu Pak Rustam. Anggaran boleh. Silakan Ya. Mas Rustam. Baik Mbak, saya pikir kalau politik anggaran, saya pikir Menkyu pasti dengan sudut pandang yang holistik
beliau pasti sudah menempatkan prioritas-prioritas tertentu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah ya. Tetapi kalau bicara tentang anggaran pariwisata, saya melihatnya lintas sektor, Mbak. Jadi tidak melulu pada anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pariwisata. Saya mengambil contoh misalnya untuk pembangunan infrastruktur di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Di situ intervensi Kemen PUPR itu sangat besar untuk membangun infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan itu kan sebenarnya juga bagian dari anggaran di sektor pariwisata. Dan berbagai macam, misalnya juga pariwisata tidak lepas dari pembangunan tempat sampah, gitu loh. Maksudnya pengolahan sampah dan sebagainya. Itu anggarannya di KLHK. Dan kita juga mendorong, ini didukung dengan Kemendagri, untuk pemerintah daerah itu mengalokasikan 3% dari APBD-nya untuk sektor pariwisata. Tetapi ini baru diarahkan kepada 5 destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Toba, Borobudur, dan Likupang. Ya bertahap lah, karena memang kita masih fokus pada 5 destinasi pariwisata super prioritas itu, gitu. Tetapi bukan berarti kita tidak concern pada pengembangan destinasi yang lain. Untuk itulah kita di Kemenko Marves ini mengorkestrasi dengan Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia. Di situ ada kolaborasi kementerian lembaga, pemerintah daerah, kemudian pelaku usaha, dan lain sebagainya itu untuk mencapai target 1,25 miliar perjalanan wisatawan Nusantara serta 14,3 juta wisatawan asing gitu. Jadi kalau berhitung dampak ekonominya seperti yang sampaikan Pak Revi, pasti sangat besar jika itu tercapai. Meskipun tahun lalu kita belum mencapai angka tersebut, kita masih mencapai di angka 850 sekian juta begitu. Tapi tahun ini harapannya kita bisa mencapai target tersebut, Pak Anjuri. Oke, targetnya apalagi misalnya di investasi pariwisata 100 triliun ya tahun ini, apakah dengan adanya kemudahan izin bisa mengundang para investor, itu yang kita harapkan. Nah, saya ke Mas Revi, lantas bagaimana nih dari marketnya kita sudah besar begitu, kemudian tadi yang dibahas oleh Mas Cipta ini soal anggaran, harusnya bisa lebih memprioritaskan sektor pariwisata sehingga bisa mendorong apa bagiannya ya begitu untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, kita itu harusnya mulainya dari mana supaya kita bisa memaksimalkan ini? Baik, masalah dana ya bisa dari pemerintah, bisa dari swasta. Karena kalau dilihat dari perspektif bisnis, tidak semuanya kita bebankan ke pemerintah. Kalau pemerintah misalnya paling mudah kalau ekonomi kreatif gini, bisakah kita punya gedung pertunjukan yang representatif di tiap kota dan kabupaten? Sehingga nanti kalau akhir pekan itu kita mainnya kemana? Nonton pertunjukan di kabupaten, keluarga dibawa gitu. Dulu saya penggemar, saya termasuk yang rutin ke GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Nonton apapun di situ kan asik gitu. Kalau itu ada, nanti seniman bisa menampilkan karyanya, pertunjukan itu hidup sendiri, perekonomian berputar. Itu satu yang dari pemerintah yang saya lihat. Kedua adalah begini, dari swasta gimana? Kalau di beberapa negara yang ekonomi kreatifnya maju, memang pemerintah masuk lewat apa? Lewat bisa subsidi bunga, kredit, dan lain-lain. Kalau di kita, PR-nya apa? Misalnya gini deh, saya punya demo album, misalnya ya, atau rencana mau bikin tur musik, dibawa ke bank, banknya kasih nggak? Pinjaman pasti nggak mungkin kasih kan? Karena dia nggak bisa mengakses resikonya dan bisa kesalahan juga gitu. Jadi pembiayaan itu antara perbankan dan ekonomi kreatif ini harus dekat. Dekat artinya mereka mengerti bisnisnya, bisa menghitung resikonya gitu. Apakah nanti ada dijamin resikonya bisa dijaminkan atau seperti apa? Saya sebagai dosen misalnya saya punya draft buku, saya minta pendanaan ke bank nggak akan dikasih. Belum musik, belum film dan lain-lain. Padahal dana di bank kan banyak mengendap gitu. Jadi saya pikir tidak semua harus ke pemerintah bisa fasilitas infrastrukturnya ke gedung pertunjukan, ke masukan kurikulum mengenai ekonomi kreatif di dalam pendidikan dasar menengah, lalu swasta bisa masuk untuk proyek-proyek kreatifnya gitu. Tapi syaratnya adalah banknya harus diberikan jaminan bahwa mereka tidak akan dapat tidak akan bermasalah secara hukum dan lain-lain kalau mereka membiayai ekonomi kreatif. Dan mereka harus diajari cara menghitung resikonya. Resiko album nggak laku tuh apa sih? Resiko pertunjukan kayak kemarin kacau itu berapa persen sih?
sehingga nanti bisa dihitung resiko dan bunganya. Itu mungkin dari saya. Tapi kalau untuk mengundang investor lebih mau gitu tertarik untuk investasi di Indonesia, terutama dari segi ekonomi kreatif, apakah izin saja sudah cukup atau mungkin ada hal lain yang harus diperhatikan? Kalau investasi kan memang fiskal non fiskal. Fiskalnya itu tax allowance dan tax holiday. Jadi harus masuk ke sektor ke industri atau sektor strategis. Kalau non fiskalnya itu kemudahan kedatangan pekerja seni, karena kalau saya pelajari ya, ekonomi kreatifnya agak beda dengan sektor lain. Kalau sektor lain itu, misalnya industri, kalau kita punya barang, kita patenkan, kita lindungi, jangan sampai orang tahu. Kalau ekonomi kreatif enggak, malah ko-kreasi kecenderungannya. Saya bikin game. Itu komunitas saya kasih clue dulu, saya akan ngeluarin game apa, bukan saya simpan. Justru ketika saya luncurkan, orang udah tahu. Jadi kerjasama ko-kreasi itu lebih banyak di ekonomi kreatif. Jadi itu mungkin. Oke, Mas Cipta, kalau misalnya ini berhasil kita kembangkan, singkat saja apa saja keuntungan bagi kita, terutama untuk masyarakat kelas menengah kecil begitu ya, supaya mereka tahu apa sih, kenapa Bisnis Talk itu bahasnya soal konser, apa untungnya untuk mereka? Sebenarnya gini, kan kita tahu bahwa pelaku ekonomi kita itu sekarang semakin muda. Nah, orang-orang muda ini sebenarnya mencari pengalaman, experience. Jadi kalau nabung itu nabungnya mereka untuk traveling atau untuk nonton konser dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengembangkan itu tadi aktivitas-aktivitas pertunjukan atau yang menarik, itu merupakan cocok dengan relevan dengan kondisi terkini. Lalu juga ini sebenarnya kalau kita bicara diskusi konsumsi, kan konsumsi Indonesia itu yang mendorong paling besar adalah orang-orang kaya. Nah, orang kaya sama juga belanjanya belanja tersier, hiburan dan sebagainya. Jadi kalau ini berhasil, ini penting karena membantu membobol tabungan orang-orang kaya supaya lebih belanja. Jadi supaya lebih muter, gitu ya. lebih mutar ekonomi. Jadi pada akhirnya ini seperti Mas Revi sampaikan bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru buat Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi berapa Mas? 8%, 7% itu bisa tercapai kalau semakin banyak mesinnya begitu. Oke, baik. Mas Rustam, dengan adanya izin yang sudah dikeluarkan sekarang, tadi katanya untuk yang internasional sekitar bulan Agustus begitu, apakah nih sudah ada gambaran berapa banyak musisi terkenal yang jadi target bakal manggung di Indonesia? Ini penting saya tanyakan, anak-anak muda pasti pengen tahu ini. Ya, tadi sampaikan Pak Cipta ya, Gen Z ini konsumsi terhadap penyelenggaraan event besar, konser-konser. Ya kita bicara K-pop, Western, Coldplay, Taylor Swift, dan seterusnya itu gitu. Sehingga kita melihat pangsa pasar itu, Pak Adri, sehingga tadi saya sampaikan ekosistem ini yang harus dibangun. Bahkan kalau menyambung apa yang disampaikan Pak Revi, di setiap daerah itu punya gedung pertunjukan, kita sebenarnya juga sedang menginisiasi untuk menjadikan Gelora Bung Karno ini sebagai PSN. Untuk penyelenggaraan event dan olahraga. Di situ ada 200 sekian hektar, kalau saya tidak salah ya, mungkin kalau salah diklarifikasi, 80% lahan hijau. Jadi itu sangat representatif lah untuk menjadi sentral penyelenggaraan event dan olahraga di Asia Tenggara, saya pikir begitu. Nah itu cita-cita kita, tapi tidak bisa kita berjalan sendiri. Nah, ekosistem yang kita bangun tadi, baik perizinan event, itu juga perlu dukungan dari swasta, dari BUMN, dari promotor, dari sektor publik lainnya, dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama, jangan banyak orang kita yang pergi ke luar negeri untuk event-event seperti itu. Mari kita bikin Indonesia punya, dan kita bangga untuk berwisata di Indonesia saja. Dan wisata salah satunya event itu untuk mengenerate traffic dan memberikan dampak berganda bagi perekonomian kita. Oke, kalau gitu saya punya pertanyaan terakhir untuk Mas Rustam. Kebetulan saudara Mas Dino Hamid belum bisa bergabung lagi dengan kita karena ada masalah teknis. Pertanyaan saya tadi ingin saya sampaikan ke Mas Dino tetapi terpotong. Mas Rustam, karena tadi mengatakan bahwa kita maunya jangan sampai orang Indonesia itu keluar begitu. Artinya kan kami butuh experience begitu yang nyaman. Masalahnya kalau misalnya pakai contoh konser musik saja, itu sudah banyak banditnya Mas di situ. Mulai dari calo, ya kan, harganya dinaikin habis-habisan, lalu kemudian kadang mau beli tiket aja websitenya crash. Itu berbeda sekali kalau beli tiket di luar. Nah sementara yang namanya penonton kan maunya yang terima jadi, yang nyaman. Nah soal ini gimana komitmen regulator supaya semua lebih nyaman, dan ujung-ujungnya yang tadi ada harapkan, kalaupun kita tidak bisa mengharapkan wisatawan luar negeri yang ke Indonesia, nah potensi market dalam negeri aja yang akan lebih spending their money di dalam negeri. Ya,
Ya itu banyak faktor ya Pak Andre. Kalau saya yang bisa sampaikan, penyelenggaraan event itu kan yang secara online ini nanti yang kita siapkan ya, itu kan sudah tidak ada tatap muka lagi. Oke. Jadi menghindari calo manipulasi dan sebagainya itu bisa. Tapi dari segi penyelenggaraan eventnya ya. Tetapi kalau dari segi tiket dan sebagainya, nah nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan promotor dan penyelenggara, Mbak Andre. Iya. Saya pikir bukan semata-mata regulator. Iya itu maksudnya. Tapi ini Mas Kemudian Dino untuk masalah nggak bisa. untuk menahan orang tidak ke luar negeri kan kita juga harus kompetitif dalam tiket penerbangan gitu. Dan komponen tiket penerbangan itu juga banyak gitu. Iya, Jadi memang kita PR kita banyak, tetapi bukan berarti kita tidak bisa. Kalau kita bersama-sama punya concern yang sama dan fokus, saya yakin kita bisa memenangkan persaingan ini. Iya, Mbak Andre. harmonisasi dari tingkat regulator itu penting, tapi pelaksananya juga harus tertib supaya itu dia tadi. Kita nggak bisa ngalangin orang keluar. Orang kan carinya kalau udah ngeluarin duit maunya yang nyaman-nyaman aja, harus tam gitu. Jadi jangan dibikin ribet juga. Diminta nasionalis tapi nggak dikasih yang nyaman kan nggak juga, nggak fair juga gitu buat yang udah kerja capek-capek begitu. Baik, terima kasih banyak bapak-bapak yang sudah hadir malam ini di Business Talk. Masih banyak tentu yang ingin kita ulas, tetapi satu lagi kita akan melihat hasil setelah ringkasnya izin perizinan untuk event, efektif atau tidak, itu yang akan kita lihat nanti, kita uji dari waktu. Begitu, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Mas Muhammad Dian Revindo, Mas Revi, Wakil Kepala LPM FEB UI, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terima kasih banyak. Mas, saya juga ucapkan terima kasih banyak ke Mas Rustam Effendi, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, terima kasih Mas telah hadir malam ini bersama kami, dan Mas Cipta Wayana, wartawan Senior Kontan, atas masukannya seperti biasa selalu bicara soal data. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih ke Mas Dino Hamid, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia, yang berhalangan hadir di segmen ini karena kendala teknis. Dan saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali. Para agent, sampaikan pesan, teman terpercaya. Ada kami di sini, media masa kini. Independensi adalah kunci terpercaya menginformasi. Berita bohong, palsu dan ilusi Pasti tak ada di sini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Temani hari-hari. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Memberikan yang terbaik. Menjadi semangat kami. Ada kami di sini. Media masa kini. Berita aktual hingga komedi, tak perlu susah kau cari-cari. Pagi hingga malam dan dini hari, menghadirkan fakta terkini. Kompas TV, teman terpercaya. Independen, sampaikan berita. Menggali informasi terkini. Hari-hari.
kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Terima kasih Kompas TV. Telah menjadi teman terpercaya Bagi kami, Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, digitalisasi perizinan penyelenggaraan event seperti konser adalah sebuah kemajuan. Belajar dari Singapura, sudah saatnya pemerintah fokus mengembangkan salah satu sektor ekonomi kreatif ini karena terbukti memberikan sumbangan pada ekonomi negara. Saya mahasiswa Tarigan undur diri, sampai jumpa Selasa depan di Business Talk.